Selamat datang kembali di channel BGarage. Pada kali ini saya akan menginformasikan terkait salah satu penyebab mobil sulit atau tidak bisa starter ya. Jadi untuk penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama misalkan ada aki lemah, terus ada semisal businya yang sudah jelek atau sudah umur, terus juga ada injektor yang misalkan mampet injektornya, ada juga misalkan full pump yang rusak, ada juga filter bensin yang kotor ya, dan segala sesuatu yang menjadi proses pembakaran pasti itu akan membuat mobil sulit atau tidak bisa starter. Nah, yang saya bahas pada kali ini yaitu tentang sensor CKP. Jadi sensor CKP itu sensor crankshaft ya. Jadi dan juga di channel BGarage ini sudah pernah upload ya sebetulnya terkait sensor CKP, cuman di situ videonya hanya tentang penggantiannya aja, dan penggantiannya pun kurang bagus gitu ya, kurang lengkap lah. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menonton bisa dilihat di channel BGarage yang saya kasih tanda panah. Jadi silahkan bisa ditonton. Untuk sensor CKP itu jadi berfungsi untuk sebagai pemberi sinyal ke ECU yang akhirnya nanti mengatur timing pengapian mobil. Kenapa sih mobil injeksi itu diatur timing pengapiannya? Jadi kalau misalkan mobil karbu kan nggak diatur ya, nggak ada sensor CKP kalau mobil karbu. Tapi kalau mobil injeksi itu diatur supaya untuk mengefisienkan bahan bakar. Jadi dengan sensor CKP ini membuat untuk si busi sama si injektor itu tepat gitu untuk pembakarannya supaya si mobil lebih efisien. Terus kalau misalkan gejalanya apa sih kalau misalkan dari sensor CKP ini, misalkan sensor CKP-nya rusak atau lemah. Misalkan kalau misalkan sensor CKP-nya ini rusak, itu yang pertama mobil itu pasti nggak bisa starter. Yang kedua sudah pasti check engine itu nyala karena dia sensor kan ya. Ketiga itu hilangnya pengapian, pasti hilang pengapiannya. Akhirnya kan kenapa tadi seperti yang saya jelaskan bahwa sensor CKP ini mengatur timing pengapian. Kalau misalkan sensor CKP-nya rusak, jelas pengapiannya juga hilang gitu kan. Terus ketika di scan munculnya kodenya untuk di Mitsubishi Grandis itu muncul kode P1073. Jadi kalau misalkan teman-teman scan muncul P1073 itu teman-teman browsing dulu di Google apa sih penyebabnya gitu kan. Penyebabnya pasti nanti dijelasin di Google apa tuh P1073 itu penyebabnya apa gitu. Terus kalau misalkan CKP-nya lemah nggak rusak, kalau lemah itu biasanya yang pernah saya alamin yaitu mobil mati ketika sudah mencapai suhu kerja. Jadi mobil mati mencapai suhu kerja itu jadi mobil nih nyala, kita panasin, udah mau nyampe suhu kerjanya itu mobil tiba-tiba mati. Setelah mati mobil itu nggak bisa di starter, bukan nggak bisa di starter, starter susah, langsung ceng gitu terus sampai berkali-kali pun nggak akan bisa starter. Dan kalau misalkan sudah berkali-kali pasti muncul check engine. Tapi setelah mobil dingin itu mobil bisa di starter lagi. Nah, jadi kalau misalnya sensor CKP lemah ini malah bikin pusing gitu kan, bikin overthinking, kenapa nih mobil gitu kan. Tapi kalau misalkan udah rusak, scan muncul kode, selesai kan kalau misalkan rusak. Tapi kalau lemah kadang check engine pun nggak nyala gitu. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Jadi kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena sensor crankshaft ini tadinya kan ngirim sinyal ke ECU gitu kan. Ketika rusak atau lemah, itu nggak ngirim sinyal ke ECU, yang akhirnya membuat si ECU ini memberhentikan pengapian gitu kan ke businya supaya
si mobil ini mungkin nggak boros dan nggak membahayakan pengemudinya. Terus selain rusak juga, sensor CKP ini bisa error. Contoh misalkan injektor mampet nih, tapi kita nggak tahu kalau injektor itu mampet awalnya. Terus kita coba starter terus sampai berkali-kali gitu. Nah, lama-kelamaan nanti si check engine itu pasti nyala. Nah, itu adalah disebabkan dari sensor CKP yang error karena terus-terusan mengirim sinyal tapi mobil nggak nyala-nyala gitu. Karena saya pun pernah mengalami hal itu. Untuk yang belum tahu bentuknya seperti apa, karena mungkin belum pernah ganti, jadi untuk sensor CKP itu bentuknya seperti ini. Nah, terus harganya berapa sih untuk sensor CKP itu? Jadi kalau sensor CKP itu menurut saya itu harganya tergantung daerah mana yang jual, karena beda daerah beda harga gitu sepertinya. Kalau waktu itu saya beli langsung di toko itu sekitar 750.000. Tapi kalau lihat di online ada yang 500.000. Nah, macam-macam. Jadi kalau misalkan di rentang mungkin sekitar 500 sampai 1 jutaan lah harga sensor CKP ini. Jadi untuk para pengendara mobil yang punya mobil, kalau sangat perlu diperhatikan karena ini jangan sampai karena salah satu sensor itu membuat kita jadi nggak nyaman gitu kan, apalagi kalau misalkan lagi bawa keluarga ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang lengkap karena saya juga masih belajar. Kalau masih ada tambahan silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan kalau misalkan saya salah juga silahkan dibetulkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.